إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masalah yang kedua yaitu al-hukmu ala hadis atau nusakh li ba'dhi ruwah bi annaha mawdu'ah, yaitu menghukumi hadis-hadis perawi tertentu atau naskah perawi tertentu bahwa ia adalah naskah yang lemah atau naskah yang palsu atau hadis yang palsu. Ya, sebagaimana telah kita bicarakan secara terperinci pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Kata beliau, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda dan kaidah-kaidah secara terperinci yang dikenal dengannya kepalsuan dalam sanad atau sanad tersebut palsu. Kemudian beliau membahas dulu tentang bentuk-bentuk kepalsuan dalam sanad. Ya, sebelum beliau membahas tentang tanda-tanda dan kaidah-kaidahnya, beliau akan membahas dulu tentang bentuk-bentuk pemalsuan dalam sanad. Ara minal munasib dzikra ba'dhi suwar allati yaqa'u fiha al-wadu' fi sanad. Ya, tampaknya lebih bagusnya saya sebutkan dulu tentang warna-warni atau bentuk-bentuk pemalsuan dalam sanad. Ya. Wa ibarah an ilalin tata'allaq bis sanad, bima ia adalah ungkapan tentang ilat-ilat yang berhubungan dengan sanad. Ya, tu'athir 'ala al-matni li'anna sihhatahu wa qabulahu al-matan mutawaqqifun 'ala sihhatil isnad wa qabulihi. Di mana ya ilat-ilat tersebut berpengaruh kepada matan. Karena kesahihan matan diterima atau tidaknya itu ya tentunya berhenti kepada sahih atau tidaknya sanad. Hadhil ilal tata'allaq birruwa anfusihim aw bi tariqati at-tahammul aw al-ada' fi riwayah. Dan ilat itu terkadang berhubungan dengan perawinya atau tata cara membawa hadis atau tata cara menyampaikan hadis. Ya. Jadi ilat itu berhubungan dengan tiga. Yang pertama perawinya, yang kedua yaitu tata cara membawa hadis, yang ketiga yaitu tata cara di dalam menyampaikan hadis. Ya. Ikhwatul Islam, fakama yahkumuna 'ala al-matni kadzalika yahkumuna 'ala sanadi wa katsirun ma yutliquna al-hukma 'ala haditsin bi annahu batilun wa kadzbun aw la yathbut. Ya, sebagaimana mereka menghukumi matan hadis, matan itu artinya sabda Rasulullah, ya. Demikian pula mereka menghukumi sanadnya. Dan terkadang seringkali mereka menghukumi suatu sanad itu batil, dusta atau tidak sahih. Ternyata matannya bisa saja mutawatir atau matannya masyhur atau sahih, bahkan dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena matannya diriwayatkan dari banyak jalan. Tapi untuk sanad yang ini dihukumi oleh para ulama dengan sebagai sanad yang batil, sanad yang palsu tentunya. Ya. Wahum yaqsiduna fi hadhil halah sanadan muayyana, dan maksud tujuan mereka adalah sanad tertentu saja, bukan matannya. Fi hadza yaqulu Suyuti, oleh karena itu As-Suyuti, ya Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, wa'lam annahu jarat adatul huffaz annahum yahkumuna ala haditsin bil butlan min haysiyatihi li sanadin makhsus. Ketahuilah, kata beliau, terkadang kebiasaan para huffaz, mereka menghukumi suatu hadis itu batil dari sisi sanad tertentu saja. Likauni rawiyati ya likauni rawiyah ikhtalaqa dzalika sanad li dzalikal matan, karena ada perawi yang memang membuat sanad tersebut untuk kemudian ditempelkan kepada matan, kepada suatu matan yang sahih. Wa yakunu al-matnu ma'rufan min wajhil akhar, di mana matan itu sahih dari jalan lain. Ya. Wa yadhkuruna dzalika fi tarjamati dzalika rawi yajrahunahu bihi, di mana kemudian si perawi itu dia dicela oleh para ulama karena membuat sanad tersebut. Ya. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Di antara hadis, contoh-contoh ya hadis yang dihukumi oleh para ahli hadis sebagai sanad yang palsu atau batil padahal matannya adalah sahih, yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi ketika beliau menyebutkan biografi Musa bin Ibrahim Ad-Dimyati. Dia berkata Abul Qasim bin Asakir majhul,
Aku berkata, kabarnya batil dari Nafi dari Ibnu Umar. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan matanya yaitu man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Bukan yang dimaksud oleh Al-Dhahabi di sini matanya yang batil, akan tetapi yang dimaksud yaitu sanadnya yang batil. Ya. Aku berkata, kata Dr. Umar bin Hasan Al-Falatah, hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas. Ia berkata haddatsana Ali bin Abdullah, ia berkata haddatsana Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar suatu kaum yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Maka sampailah kepada Ibnu Abbas tentang perbuatan Ali yang membakar mereka itu. Ya, kata Ibnu Abbas, lau kuntu ana lam uharriqhum, kalau aku Ali, aku tidak akan bakar mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adzibu bi'adabillah wa la qataltuhum, jangan kalian menyiksa dengan adab Allah, tapi aku akan bunuh mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Juga diriwayatkan dari jalan lain, yaitu haddatsana Muhammad bin Al-Fadl Abu Nu'man, ia berkata haddatsana Muhammad bin Zaid dari Ayyub. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Musnad Ibnu Abbas dari beberapa jalan. Ya, yang jelas matanya sahih. Tapi yang diinginkan oleh Imam Ad-Dhahabi mengenai biografi Musa bin Ibrahim Ad-Dimyati tadi, ya bahwa ya sanad dia itu dari Nafi dari Ibnu Umar batil. Hanya sebatas sanad itu saja, bukan hadisnya. Yaitu hadis yang disebutkan tadi, ya man baddala dinahu faqtuluh. Ya, jadi matanya adalah sahih. Contohnya yang lain yang disebutkan oleh Ad-Dhahabi juga ketika menyebutkan biografi Rizqullah bin Al-Aswad, berkata Al-Uqaili, hadisnya mungkar. Aku berkata, tapi matanya sahih, yaitu lafadznya al-walad lil firash. Ya, diriwayatkan darinya Bakar bin Muhammad. Ibnu Hajar berkata, lafadz Al-Uqaili setelah mengeluarkan dari jalan Bakar bin Muhammad darinya, dari Sabit dari Anas. Ya, ia mengatakan hadisnya mungkar, tidak mahfuz, tidak ada yang meriwayatkan kecuali syekh ini. Ya, maksudnya dari jalan tersebut. Akan tetapi lafadz atau matanya sahih. Kenapa dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, dengan sanad-sanad yang sahih. Nah, ini akal Islam azanillahu wa iyyakum. Contoh-contoh suatu sanad yang dinilai batil ya oleh para ulama tapi matanya sahih. Jadi kita jangan sampai terkecoh ketika melihat misalnya perkataan seorang ulama menyebutkan suatu sanad batil, belum tentu matanya itu batil. Kecuali kalau para ulama mengatakan bahwa hadis ini batil dan ditujukan kepada matanya, berarti memang matanya yang batil. Ya, dan ini harus dibedakan antara ini dan itu, supaya kita tidak tertipu atau tidak salah di dalam menyampaikan perkataan seorang ulama, sehingga akhirnya ya kesalahan pun ya dinisbatkan kepada ulama tersebut, ya, gara-gara kita yang tidak paham. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kata beliau, wa itlaqul wad'i ala sanad wa itlaqul khas yanfaridu bima'rifatil mushtaghilun bi ulumil hadis. Ya, memutlakan kepalsuan pada suatu sanad itu adalah kekhususan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis saja. Ikhtilafihim anil mafhum al-am al-mutabadir inda al-itlaq, karena itu ya terkadang tidak difahami seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak faham. Ya. Dan masuk di dalam pemalsuan dalam sanad ada beberapa perkara. Yang pertama sariqatul isnad, mencuri sanad. Yang kedua qalbul isnad, membalikan sanad. Yang ketiga tarkibul isnad bil idhafa ila mustalahat ukhra ma'rufah ladal mushtaghilina bihadzal fan, yaitu menyusun sanad, ya, menyusun sanad. Dan beliau akan membahas satu persatu ya tentang yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan mencuri sanad, kemudian membalikan sanad dan menyusun sanad. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan membacakan yaitu silsilah al-hadis al-dhaifah wal mawdu'ah.